wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Usikum nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun. Haitsu yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Iman di kuliah duha kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama tentunya kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang begitu besar, begitu agung dan begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik kesehatan kita dan begitu juga adalah nikmat iman dan Islam, sehingga tergeraknya fisik kita yang tentunya diawali dari kondisi hati yang baik untuk menuju tempat yang baik ini, yaitu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Sejenak bersama-sama kita untuk mengkaji keimanan, untuk menempatkan diri kita pada keimanan. Karena dulu di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka saling bertemu, di antara agenda yang mereka lakukan itu saling untuk mengajak haya nu'minu sa'ada, mari ayo kita beriman sebentar. Beriman sebentar itu diantaranya adalah mereka untuk duduk memberikan nasihat, memberikan motivasi, untuk memupuk iman, minimal dalam rangka untuk menjaga daripada keimanan. Sehingganya upaya-upaya sungguh-sungguh itu dilakukan terus-menerus, yang bisa jadi bahwa keistiqomahan mereka para sahabat Nabi SAW karena mereka memiliki kepedulian kepada keimanan mereka yang terjadi terus-menerus. Karena diantaranya Bapak Ibu rahimahumullah, ternyata ada satu konsep, ketika hal itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, maka mari untuk kita ulang-ulang, dan itulah yang kita pahami, itulah yang kita pahami dalam kehidupan kita. Kita itu sangat penting untuk bernapas, maka bernapas itu kan untuk terus kita ulang-ulang. Kalau seorang berhenti bernapas kan mati. Nah, berarti kita paham bahwa napas itu adalah satu yang penting dalam kehidupan kita, yang sehingga untuk selalu kita ulang-ulang. Begitu juga diantaranya apa? Makan. Makan itu kepentingan kita. Makan itu adalah satu yang penting dalam kehidupan kita. Maka makan itu untuk kita ulang-ulang. Sehingganya
ketika kita mendapati adanya sesuatu yang sebetulnya penting dalam kehidupan kita tapi tidak kita ulang-ulang, berarti ada masalah sebetulnya. Jadi contohnya apa? Kita butuh Allah, gitu kan? Kita ini butuh Allah, tapi kita jarang mengulang-ulang nama Allah, begitu kan? Yang padahal apa? Ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Untuk artinya zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, ya. Karena di antara bentuk yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam rangka kita untuk memperbaiki iman kita, menambah iman kita, ketika Rasulullah ditanya, ya, karena di dalam Imam Muslim ketika Rasulullah mengatakan jadidu imanakum, wahai para sahabatku, perbaikilah iman kalian. Para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk memperbaiki iman kami, memperbarui iman kami, menambah iman kami? Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi artinya hal-hal yang penting dalam kehidupan kita itu seyogianya untuk kita ulang-ulang. Ya. Jadi kalau hal itu sebetulnya penting dalam kehidupan kita dan ternyata belum kita ulang-ulang, maka berarti masih ada masalah. Ya, maka disinilah berarti perlu kita untuk ingat bahwa sesuatu yang penting dalam kehidupan kita itu perlu untuk kita ulang-ulang. Begitu juga dalam masalah keduniaan kita. Ya, sebagaimana yang kita contohkan tadi, ya, bahwa kita ini butuh makan. Ya, maka makan itu sesuatu yang kita ulang-ulang, bahkan nggak bosan, kan begitu kan? Nggak bosan, karena itu adalah sesuatu yang kita pentingkan dalam kehidupan kita. Nah, salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiin, dan para senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan mengkaji ini sebagaimana yang terlihat di slide dan mungkin yang diinformasikan juga, yaitu mendulang hikmah dari ayat Ramadan, ya, atau ayat-ayat puasa. Yang karena Bapak Ibu rahimahumullah, yang mungkin di kajian-kajian yang lain, di tempat-tempat yang lain juga, di beberapa hari ini, ya, banyak mengkaji tentang masalah Ramadan, tentang masalah puasa. Insya Allah, ya, tidak ada masalah, ya, dengan semakin kita disebutkannya, maka kita akan semakin akrab dan kita akan semakin siap, ya, meskipun nanti mungkin antara satu kajian dengan kajian yang lain itu saling melengkapi, ya. Ada yang mungkin mengkaji dari sisi fikihnya, ya, kemudian mungkin ada yang mengkaji dari sisi tafsirnya, ada yang mengkaji dari sisi pelajaran dan hikmahnya, ya. Maka insya Allah kita pada kesempatan kajian di waktu duha ini kita akan mengkaji terkait dengan hikmah, ya, atau pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat yang berbicara tentang masalah Ramadan atau secara keumuman yang berbicara tentang masalah puasa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini ada satu ungkapan, ya, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, di mana beliau menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain, di mana beliau mengatakan keutamaan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain yang memiliki keutamaan seperti anak Nabi Yakub yang 12, ada di antaranya adalah Nabi Yusuf, ya. Jadi artinya diibaratkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala bahwa bulan Ramadan itu seperti Nabi Yusufnya, di antara dari, ya, saudara yang lain yang 12 dari anak Nabi Yakub alaihi salam. Jadi kan luar biasa, ya, satu yang sangat istimewa, satu yang pilihan dari 12 orang
yang dimana adanya satu yang menjadi seorang nabi, kemudian juga memberikan pencerahan, memberikan pertolongan, memberikan kemanfaatan, ya, dan memberikan atau memiliki satu keistimewaan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga doa-doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ya doa kepada Allah atau pernah berdoa kepada Allah, artinya Nabi Yusuf alaihissalam, agar dosa saudaranya yang berbuat jahat kepadanya diampuni oleh Allah. Coba itu ya. Ketika kita melihat membaca sejarah atau kita mengetahui sejarah tentang Nabi Yusuf kan, saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya, ya, yaitu dengan diantaranya memasukkan ke dalam sumur, gitu ya. Tapi ketika sudah dewasa, Nabi Yusuf terselamatkan dengan orang-orang yang sedang musafir kan, ketika menimbang, kemudian kok ketika dikerek gitu kan naik ke atas ada bayi kan, terkejutlah mereka, ternyata itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nah, dalam kondisi kejahatan itu ketika mereka sudah dewasa dan bertemu, apalagi Nabi Yusuf sudah berada di istana waktu itu kan, gitu ya, sudah di kerajaan, ya, dan di mana Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan Nabi Yusuf alaihissalam pun memaafkan mereka, ya, yang nanti diantaranya hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf itu, ya, lantas riba alaikumul yauma, ya, tidak ada celaan lagi bagi kalian, kata Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, gitu ya, ya, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dosa-dosa kalian, dan karena sesungguhnya Allah itu adalah maha penyayang, maha pengasih lagi maha penyayang, ya. Nah, jadi ini diantaranya kita mendapati bagaimana ketika Imam Ibnu Jauzi rahimahullah memberikan permisalan, ya, bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain, dan ternyata kan bulan juga ada 12, gitu ya, dimana bulan itu ada 12, ya, dan dari 12 bulan itu adanya satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan, ya, dimana Nabi Yakub alaihissalam memiliki anak 12. Dari 12 itu adanya seorang nabi, yaitu yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu pelajaran penting bagi kita untuk menumbuhkan keyakinan dan keimanan pada diri kita bahwa memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, ya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, yang akan kita kaji insyaallah 3 ayatnya dalam surat Al-Baqarah di ayat 183 sampai ayat 185. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasummu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum as-sahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Meskipun sebetulnya nanti kalau kita akan melihat sambungan daripada ayat ini kurang lebih ya sampai di ayat 187, ya, dari 183 dari surat Al-Baqarah sampai 187 itu nanti berbicara tentang masalah puasa. Tapi insya Allah sudah mewakili, nanti kita akan mengkaji daripada 3 ayat ini. Kita akan mengambil hikmah pelajaran dari ayat ini. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, yang pertama tentunya adalah firman Allah yang terdapat di ayat yang ke-183-nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, sebagaimana hal itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya kita langsung untuk kepada hikmahnya. Ya, Bapak Ibu wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa qala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Iman di kuliah duha kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama tentunya kita untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang begitu besar, begitu agung dan begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik kesehatan kita dan begitu juga dalam nikmat iman dan Islam, sehingga tergeraknya fisik kita yang tentunya diawali dari kondisi hati yang baik untuk menuju tempat yang baik ini, yaitu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Sejenak bersama-sama kita untuk mengkaji keimanan, untuk menempatkan diri kita pada keimanan, karena dulu di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka saling bertemu, di antara agenda yang mereka lakukan itu saling untuk mengajak haya nu'minu sa'ata, mari ayo kita beriman sebentar. Beriman sebentar itu diantaranya adalah mereka untuk duduk memberikan nasihat, memberikan motivasi, untuk memupuk iman, minimal dalam rangka untuk menjaga daripada keimanan. Sehingganya upaya-upaya sungguh-sungguh itu dilakukan terus-menerus, yang bisa jadi bahwa keistiqomahan mereka para sahabat Nabi SAW karena mereka memiliki kepedulian kepada keimanan mereka yang terjadi terus-menerus. Karena diantaranya Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata ada satu konsep, ketika hal itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, maka mari untuk kita ulang-ulang, dan itulah yang kita pahami, itulah yang kita pahami dalam kehidupan kita. Kita itu sangat penting untuk bernapas, maka bernapas itu kan untuk terus kita ulang-ulang. Ya, kalau seorang berhenti bernapas kan mati. Nah, berarti kita paham bahwa napas itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita,
yang sehingga untuk selalu kita ulang-ulang. Begitu juga diantaranya apa? Makan. Makan itu kepentingan kita. Makan itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Maka makan itu untuk kita ulang-ulang. Ya, sehingganya ketika kita mendapati adanya sesuatu yang sebetulnya penting dalam kehidupan kita, tapi tidak kita ulang-ulang, berarti ada masalah sebetulnya. Jadi contohnya apa? Kita butuh Allah, gitu kan? Kita ini butuh Allah, tapi kita jarang mengulang-ulang nama Allah, begitu kan? Yang padahal apa? Ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, untuk artinya zikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Ya, karena di antara bentuk yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam rangka kita untuk memperbaiki iman kita, menambah iman kita, ketika Rasulullah ditanya, ya, karena di dalam Imam Muslim ketika Rasulullah mengatakan jadidu imanakum, wahai para sahabatku, perbaikilah iman kalian. Para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk memperbaiki iman kami, memperbarui iman kami, menambah iman kami? Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi artinya hal-hal yang penting dalam kehidupan kita itu seyogianya untuk kita ulang-ulang. Ya. Jadi kalau hal itu sebetulnya penting dalam kehidupan kita dan ternyata belum kita ulang-ulang, maka berarti masih ada masalah. Ya, maka disinilah berarti perlu kita untuk ingat bahwa sesuatu yang penting dalam kehidupan kita itu perlu untuk kita ulang-ulang. Begitu juga dalam masalah keduniaan kita. Ya, sebagaimana yang kita contohkan tadi, ya, bahwa kita ini butuh makan. Ya, maka makan itu sesuatu yang kita ulang-ulang, bahkan nggak bosan, kan begitu ya? Nggak bosan, karena itu adalah sesuatu yang kita pentingkan dalam kehidupan kita. Nah, salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, dan para senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan mengkaji ini sebagaimana yang terlihat di slide dan mungkin yang diinformasikan juga, yaitu mendulang hikmah dari ayat Ramadan, ya, atau ayat-ayat puasa. Yang karena Bapak Ibu rahimakumullah, yang mungkin di kajian-kajian yang lain, di tempat-tempat yang lain juga, di beberapa hari ini, ya, banyak mengkaji tentang masalah Ramadan, tentang masalah puasa. Insya Allah, ya, tidak ada masalah, ya, dengan semakin kita disebutkannya, maka kita akan semakin akrab dan kita akan semakin siap, ya, meskipun nanti mungkin antara satu kajian dengan kajian yang lain itu saling melengkapi, ya. Ada yang mungkin mengkaji dari sisi fikihnya, ya, kemudian mungkin ada yang mengkaji dari sisi tafsirnya, ada yang mengkaji dari sisi pelajaran dan hikmahnya, ya. Maka insya Allah kita pada kesempatan kajian di waktu duha ini kita akan mengkaji terkait dengan hikmah, ya, atau pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat yang berbicara tentang masalah Ramadan atau secara keumuman yang berbicara tentang masalah puasa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini ada satu ungkapan, ya, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, di mana beliau menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain, di mana beliau mengatakan keutamaan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain yang memiliki keutamaan seperti anak Nabi Yakub yang 12, ada di antaranya adalah Nabi Yusuf, ya. Jadi artinya diibaratkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala
bahwa bulan Ramadan itu seperti Nabi Yusufnya, di antara dari ya saudara yang lain yang 12 dari anak Nabi Yakub alaihi salam. Jadi kan luar biasa ya, satu yang sangat istimewa, satu yang pilihan dari 12 orang, yang dimana adanya satu yang menjadi seorang nabi, kemudian juga memberikan pencerahan, memberikan pertolongan, memberikan kemanfaatan, ya, dan memberikan atau memiliki satu keistimewaan kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga doa-doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ya doa kepada Allah, atau pernah berdoa kepada Allah, artinya Nabi Yusuf alaihissalam, agar dosa saudaranya yang berbuat jahat kepadanya diampuni oleh Allah. Coba itu ya. Ketika kita melihat membaca sejarah atau kita mengetahui sejarah tentang Nabi Yusuf kan, saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya, ya, yaitu dengan diantaranya memasukkan ke dalam sumur, gitu ya. Tapi ketika sudah dewasa, Nabi Yusuf terselamatkan dengan orang-orang yang sedang bersafar musafir kan, ketika menimbang, kemudian kok ketika dikerek gitu kan naik ke atas ada bayi kan, terkejutlah mereka, ternyata itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nah, dalam kondisi kejahatan itu ketika mereka sudah dewasa dan bertemu, apalagi Nabi Yusuf sudah berada di istana waktu itu kan, gitu ya, sudah di kerajaan, ya, dan di mana Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan Nabi Yusuf alaihissalam pun memaafkan mereka, ya. Yang nanti diantaranya hal ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Yusuf itu, ya, lantas ribakali kumul yauma, ya, tidak ada celaan lagi bagi kalian, kata Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, gitu ya, ya, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu Wa Taala telah memaafkan dosa-dosa kalian, dan karena sesungguhnya Allah itu adalah maha penyayang, maha pengasih lagi maha penyayang, ya. Nah, jadi ini diantaranya kita mendapati bagaimana ketika Imam Ibnu Jauzi rahimahullah memberikan permisalan, ya, bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain, dan ternyata kan bulan juga ada 12, gitu ya, dimana bulan itu ada 12, ya, dan dari 12 bulan itu adanya satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan, ya, dimana Nabi Yakub alaihissalam memiliki anak 12. Dari 12 itu adanya seorang nabi, yaitu yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu pelajaran penting bagi kita untuk menumbuhkan keyakinan dan keimanan pada diri kita bahwa memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita kaji insyaallah 3 ayatnya dalam surat Al-Baqarah di ayat 183 sampai ayat 185. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasummu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum as-sahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Meskipun sebetulnya nanti kalau kita akan melihat sambungan daripada ayat ini kurang lebih ya sampai di ayat 187, ya. Dari 183 dari surat Al-Baqarah sampai 187 itu nanti berbicara tentang masalah puasa. Tapi insya Allah sudah mewakili, nanti kita akan mengkaji daripada 3 ayat ini. Kita akan mengambil hikmah pelajaran dari ayat ini. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, yang pertama tentunya adalah firman Allah yang terdapat di ayat yang ke-183-nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus
tatakun, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, sebagaimana hal itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita langsung untuk kepada hikmahnya. Itu Allah Subhanahu wa taala menyapa, ya, dengan menggunakan huruf nida, ya. Ya, artinya adalah wahai, ya ayyuhalladzi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah memulai dengan sapaan lembut, ya, yaitu dengan keridhaan dan kasih sayang. Ya, Masya Allah, ya. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyapa dengan sapaan lembut, menunjukkan satu bentuk keridhaan Allah. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memulai langsung dengan program, ya, bukan kemudian, ya, bahwa diwajibkan atas kalian berpuasa, diwajibkan atas kalian sholat, dan mungkin dengan amal-amal ibadah yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sapaan, ya, yaitu apa? Dengan sapaan yang lembut, dengan sapaan kasih sayang, dengan sapaan keridhaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Buat generasi yang tumbuh beribadah dengan hati, bukan generasi robot. Ya, jadi ini adanya juga satu pelajaran bagi kita, ya. Jadi ketika nanti kita akan mendidik anak-anak kita, mendidik generasi-generasi kita, yang dimana Pak, kita untuk, ya, menyadarkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana kita sadarkan hatinya dulu, bukan kemudian untuk kita bebani, yang sehingga ketika kita bebani maka akan muncul generasi-generasi robot, gitu ya. Artinya apa? Generasi-generasi robot itu generasi-generasi yang kalau diperintahkan jalan, kalau tidak nggak jalan. Kalau ada yang melihat dia jalan, kalau nggak ada yang melihat dia nggak jalan. Itu. Nah, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita, ya. Yang sehingga apa? Dalam perkara ini untuk awal tumbuhkan keimanan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun di sini menyeru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Sehingga kan kadang apa? Seolah-olah puasa secara khusus dan mungkin ibadah-ibadah yang lain itu seolah-olah menjadi berat. Kenapa? Karena kadang yang, ya, diinformasikan itu adalah beban, gitu kan? Kamu nanti harus puasa. Puasa itu jangan putus, ya, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, puasa itu di Ramadan bukan hanya sehari 2 hari, tapi 1 bulan penuh. Ya, kalau nanti, ya, ternyata kamu tidak puasa penuh, maka meskipun kamu puasa 10 hari dikatakan sama saja tidak puasa, gitu kan? Ya, bahkan dulu apa, di masa saya dulu itu sempat, ya, seolah-olah puasa itu sesuatu yang berat, sesuatu yang menjadikan beban, gitu. Kenapa? Karena banyak hal yang itu menjadikan sedikit-sedikit puasa itu batal, gitu ya. Dulu itu kami kan di kampung, gitu ya, punya apa, ada irigasi gitu yang agak lebar, itu kita suka mandi. Jadi kalau kentut di air batal, gitu kan? Ya dulu saya bahkan sempat saya dulu itu menangis, gitu ya. Apa? Karena dulu di desa itu kan yang punya televisi belum banyak, gitu ya. Jadi di waktu puasa itu kita nonton TV gitu, ketika keluar karena banyak, gitu kan, bersentuhan dengan perempuan, batal puasamu, pulang nangis, gitu kan. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Nah, jadi ada satu yang salah, ya, dalam apa, berislam kita, dalam keyakinan berislam kita, dan dalam aplikasi kita dalam menerapkan daripada ilmu-ilmu Islam, gitu ya. Nah, ini untuk menjadi satu pelajaran penting bagi kita, ya. Jadi diantaranya
terutama yang untuk diri kita, ya artinya terutama untuk diri kita, bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat puasa ini memanggil kita dengan kasih sayang, memanggil kita dengan keridhaan, ya, yang untuk menjadikan satu pelajaran juga bagi kita bahwa ketika kita nanti memiliki anak, ya, maka untuk kita sadarkan hatinya dulu. Ketika kita nanti mendidik di satu pendidikan, maka untuk kita sadarkan hatinya dulu bahwa kita ini adalah sebagai seorang mukmin, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini butuh untuk beribadah kepada Allah, ya. Dan ibadah yang ada itu sebetulnya ringan, ya. Ibadah yang ada itu sebetulnya ringan. Ibadah-ibadah yang ada itu sebetulnya mudah. Sehingga ketika hal ini yang kita terapkan, maka tidak muncul generasi-generasi robot, generasi-generasi yang ketika di-on-kan dia baru akan jalan, ketika di-off-kan dia akan mati, ya. Jangan, ya, untuk menimbulkan generasi-generasi yang ketika diperintah baru jalan, ketika tidak maka tidak. Sehingga apa? Ya, dia akan terkontrol, dia akan berjalan itu kalau kemudian ada kontrol. Ya, bahkan Bapak Ibu kita melihat kadang, ya, di bulan Ramadan, ya, dulu dan mungkin ya sekarang pun masih gitu. Jadi di mana bahwa anak-anak sekolah itu kan kadang dikasih buku Ramadan, ya. Buku Ramadan itu Masya Allah, ya. Di situ untuk sholat berjamaahnya, kemudian ditulis baca Qur'annya, mungkin silaturahminya, infaknya, ya. Bahkan nanti suruh meringkas kajian kultumnya, gitu kan. Tapi ketika kemudian tidak adanya untuk menghidupkan kesadaran hati untuk beribadah kepada Allah, sebetulnya apa yang terjadi? Ya, anak-anak itu memang berangkatnya bawa buku itu, tapi kan ditaruh. Setelah itu nggak tahu orang anaknya kemana, lari sana, lari sini. Meskipun imamnya sudah khusyuk, bacaannya sudah bagus, gitu kan. Ketika itu kemudian ada kultum, tapi setelah selesai sholat baris mereka, gitu kan, baris untuk minta tanda tangan gitu. Tapi ternyata hanya sekedar itu, gitu kan. Jadi di mana dia ketika ke masjid itu untuk melaksanakan sholat tarawih hanya untuk mendapatkan tanda tangan penceramah, tanda tangan imam, gitu. Ya, nah sehingga apa? Bapak Ibu rahimahumullah, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Ya, mari pertama kita tumbuhkan kesadaran dalam hati kita, ya, bahwa ibadah ini bukan beban, bahwa puasa itu bukan beban. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa dengan sapaan yang indah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam perkara ini apakah Allah sedang marah? Tidak. Allah menyapa kita dengan sapaan yang lembut, dengan sapaan keridhaan, dengan sapaan yang baik. Nah, ini pelajaran pertama. Allah memulai dengan sapaan lembut, keridhaan dan kasih sayang, ya, bukan langsung menyebutkan sebagai program, karena kadang kalau disebutkan program maka orang itu sudah langsung merasa terbebani, merasa bahwa itu adalah sesuatu yang berat. Yang karenanya ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita buat generasi yang tumbuh beribadah dengan hati, kesadaran, ya, yaitu bukan generasi robot. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa itu berat, tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan iman, ya. Artinya apa? Bagi orang-orang yang belum pernah melaksanakan puasa, gitu kan, atau orang-orang yang jarang melakukan puasa, puasa itu sesuatu yang berat, karena tidak makan, tidak minum, ya, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya, yang terbiasa makan dengan makanan yang ada, biasa minum dengan minuman yang lengkap, itu. Kalau berangkatnya bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti ini adalah sesuatu yang berat. Kenapa kemudian ringan? Karena iman kita kepada Allah, ya, bahwa kita adalah sebagai seorang mukmin, kita sebagai hamba Allah,
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan menjalani puasa itu tentunya adalah dengan ringan. Kenapa, Bapak Ibu rahimakumullah? Karena pada hakikatnya ibadah itu tiangnya adalah hati. Ya, coba kita lihat, meskipun ada orang yang jago karate, mungkin badannya sehat, ya, kemudian atlet gitu kan, ya, untuk ketika sholat tarawih contoh mungkin, gitu kan, untuk sholat tarawih, apalagi ketika masjidnya membuat satu aturan satu malam satu juz, bisa jadi nggak kuat ya. Kenapa? Karena sebetulnya ibadah itu kondisi hati kita, ya. Jadi ketika kemudian seorang itu untuk melaksanakan puasa, ketika hatinya itu kotor, ketika hatinya itu belum terdidik, ketika hatinya itu belum baik, maka berat, ya. Dan sehingga Allah Subhanahu wa taala menyapa untuk melaksanakan puasa itu adalah kepada orang-orang beriman, orang-orang yang sudah memiliki hati yang baik, orang-orang yang sudah memiliki hati yang tertata, ya. Maka kalau orang yang tidak memiliki hati yang belum tertata itu beratnya luar biasa, ya. Apalagi di Ramadan kadang puasa kadang tidak, gitu kan, mungkin ada juga gitu, ya. Maka diantaranya puasa Ramadan ini kan puasa yang tidak boleh untuk diremehkan. Kaitan diantaranya adalah niatnya itu nggak boleh sembarang, ya. Ketika seorang mungkin sahur, tapi ketika dia berangkat bekerja, tahu-tahu kok kemudian lemes, dia nggak tahan, nggak kuat, udah buka aja, gitu kan? Nggak boleh diremehkan begitu. Atau ketika dia ketiduran, ternyata bangun jam 8, dibangunkan sama istrinya, Mas, mau puasa enggak? Gitu ya. Oh, bulan Ramadan kok ditanya mau puasa enggak? Karena memang istrinya ngerti, biasanya puasa, kadang tidak, namanya begitu. Ya, ketika jam 8 kemudian ditanya, Mas, mau puasa enggak? Udahlah, puasa saja. Enggak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yubayyin minasiyami fala siyama lahu." Barang siapa di malam hari yang belum berniat untuk melaksanakan puasa, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Itu bagi siapa? Orang-orang yang akan melaksanakan daripada puasa wajib. Kalau puasa sunnah kan boleh-boleh saja, ya. Yang penting dari subuh ya belum makan, belum minum, untuk puasa sunnah maka boleh. Ketika dia mungkin niat jam 8, niat jam 10 itu tidak ada masalah, itu untuk puasa sunnah. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, puasa itu berat, tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan iman. Sehingga ketika seorang sudah beriman kepada Allah, tertata hatinya, kesadaran hatinya, maka untuk melaksanakan puasa itu adalah sesuatu yang ringan, ya. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah disapa dengan baik, diberi beban. Kadang bukti sayang memberikan beban dan ketegasan. Ini adalah satu pelajaran. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyapa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah itu apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Itu keringanan atau beban? Beban. Untuk melaksanakan puasa berhenti tidak makan dan tidak minum dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya. Nah, setelah disapa dengan sapaan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tadi ya, sapaan itu bukan sapaan marah oleh Allah, tapi sapaan keridhaan dan sapaan kasih sayang, ya. Kadang apa? Bukti bentuk kasih sayang untuk memberikan beban atau ketegasan. Nah, maka ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya, yang harus kita pahami bersama, ya. Jadi kadang kan begitu ya, kadang kita mendapati, ya, kita sedang berdiskusi dengan suami istri gitu kan, Bu, besok anak kita mau disekolahkan kemana? Ya, kemana ya? Apa ke pondok aja? Oh janganlah, kasihan, gitu kan? Kasihan. Pak, nanti dia di sana bagaimana, nanti makannya bagaimana, nanti nyuci bajunya bagaimana, gitu kan? Tapi kadang Bapak Ibu rahimakumullah, bentuk sayang kita kepada anak, kita harus berani memberikan beban kepada dia. Kita harus berani tegas kepada anak kita.
Itu kan? Ya, jadi artinya apa? Bentuk tidak selalu bentuk kasih sayang kita kepada anak kita atau kepada siapapun yang di bawah tanggung jawab kita, kemudian kita memberikan yang mudah-mudah terus kepada dia. Gitu kan? Ya. Nah ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyapa gitu ya, ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan satu beban. Ya, yaitu dengan diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Nah, dengan hal ini bahwa apakah ini adalah Allah sedang marah kepada kita ataukah Allah sedang tidak suka dengan kita? Bukan. Karena kadang menjadi satu pelajaran penting bagi kita, kasih sayang itu butuh adanya, ya, ketegasan, butuh adanya kita memberikan beban kepada mereka. Ya. Jadi ketika contoh lain ya, ketika anak kita mau ujian, itu kan, anak kita masih senang-senangnya main bola, gitu kan, ya, bahkan kita yang memberikan bolanya, gitu. Tapi ketika dia mau ujian, ya, apakah kita akan tetap memberikan yang dia sukai untuk main bola? Tapi kan tidak, kita larang main bola, bahkan mungkin bola itu kita simpan, gitu. Ini bentuk apa? Bentuk kasih sayang dia kepada kita kepada mereka. Ya. Nah karenanya kalau subhanallah, ini ya perlu untuk menjadi satu pelajaran penting ya bagi kita, ya, bahwa kita perlu ya sebagai satu bentuk kasih sayang kita, ya, memberikan beban, memberikan ketegasan, ya, itu sebetulnya adalah bentuk wujud daripada kasih sayang kita. Gitu. Kadang kan kita begitu ya, anak-anak kita kadang ketika diomongin, nah, ya, kamu ini sudah dewasa, ya, kamu ini sudah nggak boleh untuk bebas, apalagi ya teman-teman kamu adalah ya banyak yang apa lawan jenis kamu, itu ya. Ya kadang ketika kemudian dia mungkin apa memberikan bantahan, bu, saya kan sudah dewasa, saya ini sudah ngerti, ya, saya ini sudah bisa mana yang baik, mana yang buruk, gitu. Ya teman-teman yang lain nanti saya kurang pergaulan, kuper, tuh banyak orang-orang yang teman-teman saya, wah baunya bebas kemana-mana, gitu ya. Tidak juga kemudian kita sebagai satu bentuk kasih sayang kita kepada anak, motor kita kasih, uang jajan kemudian kita kasih, sehingga dia main ke sana kemari tidak jelas, gitu kan? Di antara bentuk kasih sayang kita, kadang kita untuk memberikan sesuatu yang berat bagi anak kita atau kita memberikan ketegasan kepada dia. Dalam konteks apa? Sebetulnya itu adalah sebagai satu bentuk kasih sayang. Ya. Dan kadang ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Nah, kalau kita ini nggak ada puasa, masya Allah, yang selalu terpikir pada diri kita adalah makan, minum, kemudian apa? Melampiaskan hawa nafsu, melakukan apa saja yang dia inginkan. Tapi ketika kita puasa, masya Allah, kering betul. Ya, untuk bagaimana kita juga merasakan bagaimana orang-orang yang kelaparan, gitu kan? Sehingga di situ kita akan mengambil pelajaran. Ketika ada orang yang kelaparan yang datang ke rumah kita, maka kita akan memberi, kita akan membantu, kita akan menolong. Karena apa? Kita sudah merasakan sendiri bagaimana ketika kita dalam kondisi berpuasa. Ya, nah ini Bapak Ibu rahimahumullah. Ya, kemudian berikutnya adalah memang benar-benar ya mendapat kasih sayang Allah. La'allakum tattaqun, puncak hamba dapat diraih dengan ketakwaan. Ya, jadi memang benar-benar ya bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan keridhaan, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan bahasa kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu, karena memang benar-benar di dalam puasa itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diantara adalah puncak kebaikan bagi seorang hamba ketika hamba itu mendapatkan predikat takwa. Ya, coba apa yang lebih tinggi daripada takwa? Gitu kan? Jelas, ya, surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah
yang dimana Allah memiliki surga, yang surganya Allah seluas langit dan bumi, Allah siapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, saking Bapak Ibu rahimakumullah spesialnya takwa ini, para ulama saja memberikan definisi itu yang berbeda-beda. Takwa sesuai dengan kajian mereka, sesuai dengan pengalaman mereka, sesuai dengan ekspresi mereka. Takwa itu apa gitu ya? Takwa itu apa gitu ya? Jadi kalau sampai kayak apa sahabat Abu Hurairah saja, ketika ditanya, wahai Abu Hurairah, apa itu takwa? Malah beliau memberikan satu permisalan kan, ya, pernahkah kamu jalan di sebuah jalan yang ada durinya? Ya, orang yang bertanya tadi mengatakan pernah. Terus bagaimana kamu berjalan di atas jalan yang banyak durinya tadi itu? Ya pelan-pelan, melek. Mana yang jalan yang ada durinya saya injak. Maka kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Dzaka takwa." Itu takwa. Ya. Jadi artinya apa? Ketika kita berjalan di atas muka bumi ini, kita harus melek. Mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang diperbolehkan, maka itulah yang akan kita ambil. Ya. Nanti kalau kayak sahabat Ali kan juga ditanya tentang takwa, beda juga lagi jawabannya kan. Wahai Ali, apa itu takwa? Ya, takwa itu adalah engkau beriman kepada ya Al-Quran, kepada apa hari akhir, kemudian persiapanmu untuk hari kematian. Itu kan definisi-definisi para ulama yang luar biasa, sesuai dengan ilmunya, pengetahuannya, pengalamannya, kemudian ekspresinya, gitu kan. Yang karena memang takwa itu adalah kondisi terpuncak yang dimiliki oleh seorang hamba, dan itu dapat diraih dengan apa? Dengan puasa. Karena tujuannya diantaranya itu, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian betul-betul mendapatkan ketakwaan. Ya, jadi sebagai satu bentuk proses pentarbiyahan yang luar biasa. Kemudian apa? Diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, semua nabi ada syariat puasa. Masya Allah ya. Jadi di antara bentuk keistimewaan puasa, bahwa puasa ini bukan hanya dibebankan kepada kita. Ya. Nanti Imam Ibnu Katsir menyebutkan antaranya ya, bahwa dulu Nabi Adam alaihissalam pun mendapatkan syariat puasa, yang diantaranya adalah sebagai satu bentuk hukuman, ya, ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, ketika kemudian bertobat untuk melaksanakan puasa 3 hari, ya, yaitu tanggal 13, 14, 15, ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian juga ternyata apa? Semua para nabi itu ada puasa, ya. Bahkan kalau kita akan lihat orang-orang Yahudi, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan orang-orang Yahudi itu memiliki puasa, syariat puasa, ya, dalam 1 tahunnya itu 40 hari. Kalau orang-orang Nasrani itu 50 hari. Berarti kalau kita akan lihat, kita sebagai umat Nabi SAW yang diwajibkan itu paling lamanya 30 hari. Sebetulnya apa? Lebih ringan, gitu kan? Jadi ketika kemudian hari ini kita menganggap suatu beban, suatu yang berat, umat-umat sebelum kita lebih lama puasanya, ya. Nah, spesialnya daripada puasa ini, Bapak Ibu rahimahumullah, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita juga. Semua dari para nabi mereka mendapatkan syariat puasa, ya. Hanya saja cara mereka masing-masing mereka itu adalah berbeda-beda dengan kita. Nah, ini pelajaran hikmah yang bisa kita ambil, ya, dari firman Allah, ya, di surat Al-Baqarah 183 kaitan dengan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan puasa, dan itu telah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita dengan tujuan agar kita dapat meraih ketakwaan, ya. Kemudian ayat yang kedua di 184-nya, ayyaman ma'dudat, ya, hari-hari yang kalau dalam terjemahan depan itu kalau nggak salah yang terhitung, ya, ayyaman ma'dudat, ya. Ada juga yang diantaranya artinya adalah ayyaman ma'dudat itu adalah hari-hari yang terbatas,
Bahkan nabi kemarin atau ala safarin, barang siapa di antara kalian yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh untuk mengqadha, menggantikan di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan barang siapa yang dalam kondisi ketidakmampuan, ya. Nanti kalau diterjemahkan itu begitu. Padahal yutiqun itu sebetulnya mampu. Coba agak berselisih sebetulnya Bapak Ibu ya artinya ya. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Dan barang siapa yang dalam kondisi ketidakmampuan untuk melaksanakan puasa, maka boleh membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Tapi ternyata nanti juga ada arti yang lain. Yutikunahu, yutikun itu artinya adalah mampu. Ya, maka nanti kita mendapati ayat hadis ya dalam hadis tentang bulan Sya'ban itu adalah di mana Rasulullah pernah mengatakan khudhu minal amali ma tutikun. Ya, ambillah oleh kalian di bulan Sya'ban itu beramal semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuanmu. Yutikun itu kan berarti kemampuan. Ya, artinya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan barang siapa yang diberikan kemampuan. Ya, artinya berarti kan sebetulnya malah kemampuan gitu ya. Ya, karena ternyata apa? Nanti kita akan mendapati juga bahwa ini adalah ayat yang menyebutkan proses kewajiban puasa bagi umat Islam, proses kewajiban puasa bagi Rasulullah. Ya, jadi artinya apa? Dulu itu awal-awal sebelum Ramadan, karena Ramadan kewajiban puasa Ramadan itu di ayat 185-nya, bukan di sini. Ya. Jadi kewajiban puasa Ramadan, nanti kalau kita membuka kitab-kitab fikih itu kan begitu. Ya, sebutkan ayat yang menyebutkan tentang kewajiban Ramadan. Itu bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kewajiban Ramadan loh ya. Karena kan sebelum Ramadan kita juga ada kewajiban puasa sebelumnya. Di antaranya para ulama menyebutkan yaitu puasa Asyura. Gitu ya. Yang artinya apa? Dulu itu kewajibannya itu atau beban puasa itu belum wajib sebagaimana puasa Ramadan. Jadi apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bisa diartikan juga barang siapa yang memiliki kemampuan, sebetulnya dia bisa untuk puasa tapi tidak mau puasa, boleh tapi membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Ini kita belum berbicara ayat tentang Ramadan ya. Nanti jangan sampai salah ini pemahamannya. Itu, ya. Nah, di mana dikatakan seperti itu? Ta'amu miskin, untuk bisa memberi makan fakir miskin. Faman taqawwa khairan fa huwa khairul lah. Ya. Barang siapa yang dalam kondisi kemampuan untuk melaksanakan puasa, maka itu adalah lebih baik bagi diri dia. Wa antasumu khairul lakum, ketika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, ketika kalian mengetahui. Kita akan mengambil hikmah pelajaran daripada ayat ini. Ayat mahdudah, hari-hari yang terbatas. Di antara arti ayat mahdudah itu adalah hari-hari yang terbatas. Yang karenanya apa? Jangan disia-siakan. Gitu ya. Kesempatan baik ini ya, jangan ya berlalu begitu saja. Di bulan ini Allah sedang memberikan diskon yang banyak. Ya, kadang kita ini kan sangat teliti banget ya dengan diskon-diskon itu ya. Ya, di Alfamart, Indomaret, di minimarket itu pokoknya mana ada diskon, mana yang ada diskon gitu ya. Ya. Coba ketika kadang kita tahu informasi kalau ada diskon, nantilah akan ke sana gitu. Satu hari sebelumnya sana pun pihak toko memberikan limit waktu juga gitu ya. Ternyata ketika kita ke sana satu hari sebelum habis masa diskon, ternyata barang tersebut sudah habis. Kadang pun nyesel ya. Ya. Iya, itu untuk diskon dunia, untuk diskon akhirat ada nyesel kadang gitu. Ya. Masya Allah ya. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan ayyamun ma'dudat. Ini adalah hari-hari yang terbatas. Kesempatan yang bisa jadi tidak terulang bagi diri kita. Kenapa? Karena bisa jadi
malaikat Jibril alaihi salam itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta agar didoakan oleh Rasulullah, ya Muhammad, radhina antu rajulin adraka alaihi syahrul ramadan falam yughfar lahu kul amin fakuntu amin. Abu Dawud, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, celakalah bagi seseorang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, katakan amin wahai Muhammad. Dan ketika itu Rasulullah pun mengucapkan amin. Artinya apa? Betul-betul seorang itu dalam kondisi kerugian, dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ya. Nah, karenanya kalau subhanallah ayyaman ma'dudah, ya, di mana bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang terbatas. Ya. Cuman 30 hari, cuman 29 hari dari 136 hari. Masya Allah, dari 1 tahun gitu. Ya. Jadi kita memiliki waktu yang cukup panjang yang kita tidak melaksanakan puasa. Lah kayak gini kok merasa berat, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya kerja. Ya cobalah di konsep selama 11 bulan kerja, 1 bulan berhenti. Dan itu konsep yang sudah dilakukan oleh orang Padang, misalnya ya. Rumah makan itu tutup. Kenapa? Bulan Ramadan itu untuk servis, untuk apa, rehab yang rusak-rusak gitu kan. Ya, nanti setelah itu kemudian apa? Buka lagi di Syawal. Nah, maka ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Ya, jangan sampai bahwa bulan Ramadan itu adalah ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang terbatas. Allah memberikan kesempatan amal baik di dalamnya kepada kita. Syariat puasa diturunkan untuk umat bertahap. Di 144 adanya pilihan. Yang sakit atau sedang safar bisa diganti di hari yang lain, dan bagi yang mampu tapi tidak menghendaki untuk berpuasa, mengeluarkan fidyah untuk fakir miskin. Di ayat ya tadinya, ya. Nah itu. Kemudian baru apa? Nah ini yang di ayat 185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, inilah sudah diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ayat yang menyebutkan tentang kewajiban puasa di ayat 185 untuk puasa Ramadan. Kenapa jelas? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menemui bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Maka kewajiban puasa Ramadan ada pada ayat ini. Ya. Jadi apa? Pada ayat ini sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Bagi yang sakit atau dalam perjalanan mengganti di hari yang lain, ya, membayar fidyah itu adalah alternatif terakhir. Ya. Bagi yang sakit atau yang dalam kondisi hamil atau menyusui, tetap membayar fidyah itu adalah alternatif terakhir. Kalau dia mampu, tetap untuk mengqadha. Ya. Seorang wanita yang sedang hamil, alternatif pertama dia untuk menjalankan puasa. Gitu. Kalau ternyata tidak bisa, baru alternatif berikutnya itu adalah membayar fidyah. Ya. Maka saya mengkaji buku-buku fikih, kajian para ulama, ya, ternyata konsepnya itu begitu. Ya, pokoknya yang pertama kuat enggak untuk mengqadha. Ya. Ketika aku tidak kuat, ya berarti apa? Membayar fidyah cukup bagi seorang yang sedang hamil atau wanita yang sedang menyusui. Itu. Ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa akan wajibnya daripada puasa Ramadan. Ya. Kemudian huda itu bukan hanya bisa membaca, tapi sampai dijadikan petunjuk dalam hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an, huda linnas, petunjuk bagi manusia. Yang diantaranya di bulan Ramadan, ya, disunahkan bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, para ulama
menyebutkan akan kewajiban atau bolehnya kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, itu adalah dalil ketika malaikat Jibril di setiap malam Ramadan menemui Rasulullah dan bertadarus Al-Quran bersama dengan Rasul. Yang ini untuk menunjukkan apa? Di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, bahkan sebagian para ulama itu memberhentikan aktivitas-aktivitas dunia yang lain, fokus untuk ibadah, terutama membaca Al-Quran. Maka sangat wajar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu dalam satu bulan dapat menghatamkan 60 kali. Berarti kan sehari berapa? 2 kali ya? Masya Allah gitu ya. Kita gak usah 2 kali lah, sekali aja lah gitu ya. Sehari sekali maksudnya gitu. Berarti 30 hari 30 kali gitu ya. Ya atau berat saat gitu kan. Ya terus berapa gitu kan. Sebulan sekali, ya udah coba sebulan sekali. Jangan sampai Ramadan kok gak khatam gitu loh. Ya jangan sampai Ramadan kok gak khatam ya. Nah jadi Bapak Ibu rahimahumullah, hudalinas, petunjuk bagi manusia itu bukan hanya sekedar kita bisa bacanya, tapi kita harus ngerti isinya dan harus kemudian kita siap untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup kita. Ya, yang orang itu pasti bahagia, orang itu pasti akan selamat. Ya, karena udah janji Allah loh, Allah yang menciptakan kita, roh kita. Ya, ma'anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak pernah menurunkan Al-Quran ini kepada kalian yang untuk menjadikan kalian sengsara. Berarti apa? Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada kita untuk apa? Kebahagiaan kita. Kalau ingin bahagia hidupnya bersama Al-Quran. Ya. Nah ini Bapak Ibu rahimahumullah. Kemudian apa? Karena di Ramadan semua itu nikmat, maka Allah tutup dengan kata-kata syukur. Ya. Jadi kalau kita awali, kita mulai menjalankan aktivitas Ramadan itu dari hati kita, kesadaran kita, iman kita, maka apa? Semua kegiatan yang ada dalam bulan Ramadan itu adalah nikmat. Yang sehingga apa? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, la'allakum tashkurun, agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka kadang memang benar bulan Ramadan bulan berkah gitu kan ya, sampai ada orang mengatakan, dan meskipun itu adalah diantaranya dibangun di atas hadis yang apa namanya lemah gitu ya, ya kalaulah ya kita tahu apa yang ada dalam Ramadan, maka kita akan berharap semua bulan itu adalah bulan Ramadan gitu ya. Iya, bagi karyawan enak, bagi bos-bos juga enak gitu kan. THR terus gitu kan. Ya. Kalau karyawan enak aja, berkah Ramadan, berkah, masya Allah, ada buka bersama, makan bersama, itu kan THR bersama gitu kan. Ya, tapi yang punya perusahaan ini malu udah gak ada uang lagi gitu ya. Ya sudah gak ada lagi yang bisa dibagi-bagi untuk THR gitu kan. Ya. Nah maka Bapak Ibu rahimahumullah, ya jadi Ramadan itu semua di dalamnya adalah dengan kenikmatan, penuh dengan kenikmatan. Ya, artinya apa? Kadang orang ketika tidur jam berapa pun wajar ya, jam 9 contoh mungkin tidur, oh iya puasa. Coba kalau nggak puasa tidur, marah-marah sih kan, gitu kan? Jadi artinya nikmat gitu ya, nikmat. Ya kita bukan hanya sekedar tidurnya, artinya gitu ya. Semua aktivitas kegiatan kita di dalam Ramadan itu adalah satu kenikmatan. Ya. Alhamdulillah selesai sudah, Bapak Ibu rahimahumullah. Ini beberapa pelajaran yang dapat kita ambil hikmah dari 3 ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, yang di ayat 183 sampai ayat yang ke-185. Mudah-mudahan dapat menjadi satu pelajaran dari kita untuk kita menghadapi Ramadan beberapa hari di depan nanti, sehingga kita memiliki persiapan yang baik dan maksimal. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk selanjutnya mungkin kita berikan waktu kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, silakan.